dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa hari ini hari Selasa dalam acara Renungan Harian. Dan saudara, hari ini kita percaya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita yakin bahwa program Tuhan dalam kehidupan kita akan diberkati. Nah saudara, namun tidak terlepas dari kita bisa ngisi hidup ini, kita menyadari kita tidak lepas dari kesusahan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita mengatasi kesusahan. Oleh karena itu hari ini di hari Selasa saya akan melanjutkan poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi kesusahan. Kemarin kita poin pertama kita mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Sebab ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mengeluh, kesusahan itu semakin memberat beban kita saudara. Dan hari ini kita akan memasuki poin yang kedua. Sebelumnya kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami rindu kuasa Tuhan akan sanggup menopang kami. Kuasa Tuhan akan sanggup memberikan satu jalan keluar. Bahkan kuasa Tuhan memberikan kemampuan bagi kami, supaya kami bisa menghadapi masalah, kesusahan di dalam kami mengisi hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan membaca dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan.
Saudara, nanti Bapak Ibu akan lanjuti pembacaan Alkitab dari ayat 5 sampai dengan ayat 16. Tapi hari ini saya akan membaca di dalam ayat 5, saudara garis bawahi tentang kesusahan. Kemarin saya sudah singgung bahwa tidak ada seorang pun di bawah muka bumi ini ingin susah. Pasti semua ingin senang, saudara. Kalau bisa tidak ada masalah, tidak ada persoalan dalam hidup ini. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Bahagia bersama keluarga, anak, ya, bahagia bersama mantu, cucu. Ya, itu kalau bisa saudara, ini enggak terus dan tidak ada kesusahan. Kalau misalnya ada kesusahan itu datang, ingin kita kabur, pokoknya lari dari kesusahan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari, justru kita mengundang kesusahan lewat karakter, lewat iri hati yang serakah. Nah ini tanpa kita sadari, tetangga lebih oke, kita jadi musuhan. Teman di kantor kita lebih berprestasi, kita iri. Dan ini ngeri, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, kita harus menyadari setiap manusia, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Kalau kita sadar tentang ini, talenta yang berbeda-beda, maka itu akan menjaga hati kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kesusahan itu tidak akan pernah terjadi. Memang lewat iri hati bisa kesusahan itu datang, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam ayat ini Paulus justru menegaskan bahwa kesusahan harus dihadapi. Kesusahan harus dilewati karena justru dari prosesnya duka cita mendatangkan sukacita karena pertobatan. Lalu timbul pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi kesusahan? Kemarin saya sudah kupas dengan ucapan syukur. Artinya jangan kita menghadapi kesusahan dengan selalu bersungut-sungut, mengeluh. Itu membuat beban kita semakin berat. Tapi yang Tuhan mau, kita harus mengucap syukur. Dan yang kedua hari ini saudara, bagaimana kita menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Kesusahan itu banyak Bapak Ibu. Kalau saya jabarkan, inilah persoalan pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, keuangan, ya, di mana kita bisa melihat anak mulai berontak, di mana kita bisa melihat suami sudah mulai kasar, istri mulai ya tidak sabar, atau perusahaan kita mulai goyang. Banyak saudara yang kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana kita menghadapi kesusahan itu. Yang kedua, dengan pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Banyak orang Kristen mengerti doa dengan pemahaman yang kosong. Sebab doa adalah merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi antara Allah dan manusia, atau manusia dengan Allah. Dan bukan hanya sebuah rutinitas biasa. Doa juga merupakan bagian dari implementasi iman seseorang kepada Tuhan. Jadi dengan jelas bagaimana kita menghadapi kesusahan dengan pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Doa itulah yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus memiliki pemahaman yang benar yang menjadikan kita seringkali bersungut-sungut karena seringkali kecewa, seringkali lemah, adalah karena kita tidak pernah punya pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan.
Ya intinya seperti itu. Akhirnya kita kecewa, kita bersungut-sungut, dan seringkali kita lemah karena tidak punya pemahaman yang benar. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Inilah yang Tuhan mau ketika kita menghadapi kesusahan. Saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang saya inginkan pada hari ini, mari kita harus mengetahui pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Di antaranya doa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus ingat tentang pesan Rasul Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya saudara, ketika kita mengenal dengan jelas Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengenal Dia dengan kasih dan kuasa yang luar biasa, itu memampukan kita siap menghadapi kesusahan bersama dengan Tuhan. Tidak salah kita berdoa angkat cabut sampai akar-akar kesusahan, tidak salah. Tapi hal yang terindah ketika kita berkata, Tuhan, ku hadapi kesusahan ini bersama dengan Tuhan. Saudara, pagi ini pagi yang terindah. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahanmu. Tuhan mengerti akan kita. Dia bukan hanya sekedar memberkati dengan berkat rohani, tapi berkat jasmani pun Tuhan sanggup menyediakan itu. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, saudara jauh lebih dari bunga dan burung. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Saudara berhak disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau Bapa di surga, Dia lihat kita, sudah Dia tahu kita, maka Dia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri. Kiranya poin yang kedua ini memampukan kita bersikap yang benar di hadapan Tuhan tentang kita menghadapi kesusahan hidup. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Ya Roh Kudus, kiranya memampukan kami untuk kami mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan di dalam penderitaannya. Ketika kami mengenal kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami, maka di situ kami bisa memandang bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, yang hari ini mungkin mereka sedang bergumul. Hari ini mereka sedang berjuang. Mungkin di antara kami ada yang difitnah, dibuat tidak adil. Mungkin ada pemberontakan di dalam pekerjaan kami, rekan-rekan kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami senantiasa siap menghadapi kesusahan ini dengan mengenal, dengan pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu Tuhan, berikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan yang sakit pun Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami hari ini hari yang spesial bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap optimis, saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.